Om, kapan Banten maju? Nah, ini pertanyaan di atas ini muncul ketika saya menjelaskan dalam sebuah video bahwa Kesultanan Banten itu adalah sebuah negara yang sangat maju dan sejajar dengan Inggris, Belanda, Portugis. Amerika waktu itu masih baru berdiri, jadi belum bisa disejajarkan dengan Banten karena pada saat itu Amerika masih baru belajar untuk mesejahterakan rakyatnya. Untuk pertanyaan di atas ini, kapan Banten maju? Dari sini saya tidak bisa menjelaskan kapan waktunya, tetapi saya ingin menceritakan sejak kapan Kesultanan Banten mulai runtuh dan kenapa bisa runtuh. Era kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, saat itu Banten adalah sebuah kekuatan yang paling ditakuti di Nusantara. Armada lautnya yang tangguh, pasukannya yang disiplin, dan pengaruh politiknya yang meluas hingga mampu membebaskan Cirebon dari cengkraman Mataram, kemudian menobatkan kembali sultan-sultannya. Kedikjayaan Banten tidak hanya terasa di Jawa, tetapi mengguncang Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa berani menentang monopoli VOC dan membuka perdagangan bebas dengan Arab, India, Cina, Inggris, Portugis, Denmark, bahkan Turki Utsmani. Faktor inilah yang membuat Gubernur Jenderal Richard van Gucht merasa cemas. Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang ditujukan ke negaranya di Belanda, yang isinya memperingatkan jika Banten tidak dihapuskan dan dihancurkan, maka company yang akan lenyap dari Nusantara. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan pengamatan panjang dari laporan Gubernur Jenderal sebelumnya, yang sampai pada akhir tahun 1677 atau sebelum ia tiba di Nusantara pada tahun 1678, dan setelah dia menjabat 1 tahun, yaitu pada tahun 1679, ia mengambil kesimpulan bahwa penghancuran dan penghapusan Kesultanan Banten itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan kekuatan militer yang tangguh, ekonomi yang maju, infrastruktur yang kokoh, dan diplomasi yang melampaui pada zamannya, Banten hadir sebagai jalur perdagangan global, yang pada masa itu negara-negara barat baru akan menata kekuatan ekonominya. Sementara itu, Banten berdiri sebagai kerajaan terkuat sekaligus termodern di Nusantara. Dengan posisi yang sangat kuat seperti itu, satu-satunya cara untuk menghancurkan Banten adalah dengan memanfaatkan situasi politik internal. Karena Banten hanya dapat dihancurkan dari dalam. Kesempatan saat itulah dimanfaatkan oleh VOC, hadir dengan dalih untuk mempertahankan kedaulatan Kesultanan Banten. Jadi penghancuran dan penghapusan Kesultanan Banten pada tahun 1813 oleh Inggris itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, namun merupakan rangkaian dari sebuah rencana besar untuk menghapuskan Kesultanan Banten selama-lamanya. Banten tidak mengenal feodalisme, tetapi ketika Hindia Belanda berdiri di Karesidenan Banten, diciptakan feodalisme sedemikian rupa oleh pemerintah Hindia Belanda, yang tujuannya biar perpecahan di antara anak keturunan dari Kesultanan Banten itu dapat terus dipelihara, jangan sampai mereka bersatu. Dan kenyataannya memang berhasil, karena sampai sekarang pun masih terasa perpecahan itu. Jika para anak keturunan kesultanan itu bersatu, Banten akan menjadi kuat lagi. Maka itu yang mereka takuti. Dan jika Banten sudah menjadi kuat, ia juga akan maju kembali. Dan kalau Banten maju, maka sekarang ini Indonesia juga akan menjadi sebuah negara besar dan maju. Negara yang sangat kuat sebagaimana posisi Kesultanan Banten pada masa lalu. Pentingnya mengenal sejarah. Apakah VOC itu? Atau siapakah VOC itu? Jawabannya adalah singkat. Mereka adalah 17 konglomerat yang bergabung menjadi satu, menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar, yang menurut Lord Rangga sering menyampaikan bahwa mereka adalah Iron 17. Kekuatan modal mereka memang luar biasa, sehingga mereka bisa mengatur segala kebijakan, menentukan arah perdagangan, menetapkan harga dan pajak. Bahkan lebih dari itu, mereka bisa menunjuk dan mengangkat Gubernur Jenderal, seorang pemimpin tertinggi di pemerintahan Hindia Belanda atau sekarang yang bernama Indonesia. Mereka juga bisa mengatur strategi pertahanan. Keren ya.
Ini saya lagi berandai-andai ya. Seandainya sekarang ini ada gabungan para konglomerat, ini seandainya nih ya, dan mereka menamakan dirinya sebagai Negenwormen atau 9 cacing. Ini misal ya, kekuatan mereka ini sebetulnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Iron 17 pada masa lalu. Ini saya membandingkan kalau sekarang nih ada itu apa namanya Negenwormen, misalnya gabungan dari 9 cacing itu ya, misal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan VOC pada waktu itu, atau Iron 17, atau kekuatan dari 17 tuan-tuan berkantong tebal. Tapi sekalipun begitu, ketika saatnya tiba, 17 tuan-tuan di negeri Belanda yang memutuskan nasib bangsa lewat Iron 17 ini tidak bisa melawan sejarah yang kemudian berubah arah. Kekuatan itu sirna dan uangnya habis entah kemana. Ketika itu VOC runtuh, angka 17 tak jadi lambang penindasan. Justru di Nusantara 17 Agustus tahun 1945, angka 17 itu lahir kembali sebagai tanda kemerdekaan. Dari 17 yang menindas, kemudian berganti menjadi 17 yang memerdekakan. Dan semua ini bukan terjadi karena kebetulan, tetapi ada satu kekuatan lain yang mengatur siklus kehidupan umat manusia di muka bumi, yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dan sepanjang pengamatan saya, kekuatan ekonomi itu bertahan paling sekitar 1 abad atau kurang dari 1 abad lamanya. Dan sekarang ini Indonesia kemerdekaannya sudah hampir 1 abad. Dan akan tiba waktunya untuk menggantikan kekuatan ekonomi global. Dan akan terulang kembali sebagaimana pemerintah Hindia Belanda mengambil alih semua aset VOC pada tahun 1799. Dan itu akan ditandai dengan fenomena bersatunya seluruh turunan dari para anak kesultanan di Banten. Jangan kaget. Jadi pertanyaan di atas ini ya, Om, kapan Banten maju? Jawabannya, tidak boleh kita mendahului sesuatu yang belum terjadi. Sekalipun kita mengetahui bahwa sejarah adalah sebuah peristiwa yang terulang dan selalu diulang-ulang sejak dari peradaban manusia pertama diturunkan ke muka bumi dan sampai akhir zaman. Di tanah Banten riwayat terpendam, cerita lama nyaris tenggelam. Namun ada jiwa yang tak kenal lelah, Bambang Irawan penjaga sejarah. Ia menggali jejak yang hilang, menghidupkan suara